Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairina Ramasari dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 221011212006 angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas kuliah, yaitu tugas kuliah membuat video tentang sosiologi politik. Jadi, saya ingin menjelaskan beberapa materi mengenai sosiologi politik. Silahkan disimak selanjutnya. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf yang berasal dari Prancis yang bernama Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive. Orang yang dikenal dengan Bapak Sosiologi tersebut menyebut sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sebuah pengetahuan dikatakan sebagai ilmu apabila mengembangkan sesuatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji yang didasarkan pada penelitian yang ilmiah. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jaringan hubungan antara manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan secara luas, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat, di mana sosiologi mempelajari masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubungan, jaringan interaksi, serta sebagai kompleks lembaga atau penata. Kemudian, yang kedua kita akan membahas mengenai pengertian politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian, arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warga negara. Politea yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Politeka yang berarti pemerintahan negara, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Aristoteles dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut John Politikon. Dengan istilah itu, ia menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Menurut Aristoteles sendiri, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pada umumnya, apa yang disebut politik itu berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan. Yang ketiga, ada pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik adalah cabang ilmu sosiologi yang memperhatikan sebab dan akibat sosial dari distribusi kekuatan di dalam masyarakat
dan dengan konflik-konflik sosial dan politik yang berakibat pada perubahan terhadap alokasi kekuatan tersebut. Sementara ilmu politik terutama berurusan dengan mesin pemerintahan, mekanisme administrasi publik, dan bidang politik formal pada pemilihan umum, opini publik, dan perilaku politik. Analisis sosiologi terhadap gejala politik lebih menitik beratkan pada hubungan antara politik, struktur sosial, ideologi, dan budaya. Sosiologi politik adalah upaya untuk memahami dan campur tangan ke dalam hubungan yang selalu berubah antara sosial dan politik. Ketidakmungkinan dalam sosiologi politik membuat sosiologi politik itu penting. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Pengertian tersebut pada dasarnya membedakan antara pemerintahan dengan yang diperintah. Di dalam suatu kelompok manusia terdapat orang yang memerintah dan orang yang mematuhinya. Terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang menaati keputusan tersebut. Dapat dikatakan bahwa ilmu ini adalah gabungan antara ilmu sosial dan politik yang berfokus pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah, yang dimana pemerintah lebih berperan untuk mengatur masyarakat melalui lembaga kepemerintahannya. Yang keempat, ada ciri-ciri sosiologi politik. Ada 4 ciri-ciri sosiologi politik. Yang pertama, ada empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi atau menduga-duga. Yang kedua, ada teoritis. Teoritis sendiri berarti selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dan unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan untuk menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Yang ketiga, ada kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas, sehingga memperkuat teori-teori yang lama. Dan yang keempat, ada non-etis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih kepada bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Yang kelima, ada asal mula perkembangan sosiologi politik. Teori-teori yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir terkemuka berpengaruh besar terhadap studi-studi politik. Maka tidak mengherankan muncul studi-studi yang dapat digolongkan dalam bidang sosiologi politik. Asal mula sosiologi politik sebagai bidang suatu studi sulit ditetapkan secara pasti. Namun, hal ini bisa ditelusuri dari karya-karya sosiologi atau ilmuwan politik mengenai tema-tema sosiologi politik. Dua tokoh besar yang bisa dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi politik
karena karyanya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi politik, baik dalam teori atau konsep dan metodologi, ialah Karl Marx dan Max Weber. Sumbangan Marx yang digolongkan dalam 3 bidang, yaitu teori umum, teori khusus, dan teori metodologi. Teori umum berbicara tentang determinisme ekonomi dan dialektika materialisme. Teori khusus berbicara tentang perjuangan kelas dan aliansi. Sumbangan metodologisme tampak dari upaya untuk mengembangkan sosialisme ilmiah. Sedangkan menurut Weber, faktor-faktor non-ekonomi dan ide-ide merupakan faktor sosiologis yang penting. Begitu juga status sosial dan posisi individual dalam struktur kekuasaan menentukan strata masyarakat. Politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di negara-negara maupun dalam kelompok-kelompok di dalam suatu negara. Ada tipe legitimasi, yaitu tradisional, karakteristik, dan legal rasional. Menurut Max Weber sendiri, sosiologi harus bebas nilai. Sumbangan metodologis yang diterapkannya pada sosiologi adalah pemahaman yang disebut dengan perception. Lanjut, yang keenam ada keterkaitan sosiologi dengan politik. Banyak aspek yang dipelajari dalam ilmu sosiologi di mana berkaitan dengan kehidupan sosial, hubungan antar sesama, kekeluargaan, kasta, rumpun, bangsa, agama, dan asosiasi kebudayaan, ekonomi, dan organisasi politik. Pada dasarnya, ilmu sosiologi sangat berkaitan erat dengan ilmu politik karena perlu dipahami mengenai ruang lingkup pencegahan masing-masing ilmu. Misal, ilmu sosiologi mempelajari proses-proses yang terjadi di antara masyarakat. Sedangkan ilmu politik hubungan dengan pembentukan kekuasaan dan alokasi kekuatan. Dari situ bisa didapat gambaran bahwa kedua ilmu tersebut saling berkaitan, karena pelaku politik merupakan bagian dari masyarakat yang juga harus memiliki rasa sosial. Maka disinilah keterkaitan sosiologi dan politik. Pada intinya, pelaku politik adalah manusia yang merupakan bagian dari masyarakat, sedangkan ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hampir keseluruhan dari aspek-aspek yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keterkaitan antara sosiologi dan politik itu sangat erat dan saling menimbulkan ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu yang ketujuh, titik pandang sosiologi politik. Bisa kita lihat titik pandang sosiologi politik di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Di sini kata politik dipakai dalam konotasi yang biasa, yaitu berhubungan dengan negara. Kata negara sendiri mengacu pada kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Terdapat dua arti negara yang patut diperhatikan. Yang pertama, negara bangsa atau nation state yang mengacu pada masyarakat nasional. Yang dimaksud adalah komunitas yang muncul pada akhir abad pertengahan yang
Dewasa ini kuat terorganisir sekaligus paling utuh berintegrasi. Kemudian yang kedua, negara pemerintahan atau government state yang mengacu pada pengusaha dan pemimpin dari masyarakat nasional tersebut. Kemudian dari titik pandang yang kedua yaitu sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Menurut pengertian yang lebih modern sendiri, sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Konsep ini pada dasarnya memfokuskan pada perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Dalam setiap kelompok manusia, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, terdapat orang yang memerintah dan mereka yang mematuhinya. Yang kedelapan, ada faktor yang mempengaruhi perubahan sosiologi politik. Pertama, ada dari keluarga. Aspek-aspek kehidupan keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi partisipasi politik seorang anak. Di antaranya karena tingkat daya tarik keluarga bagi seorang anak, lalu tingkat kesamaan pilihan atau preferensi politik orang tua, kemudian tingkat keutuhan atau cohesiveness keluarga, lalu tingkat minat orang tua terhadap politik, dan proses sosialisasi politik keluarga. Yang kedua, ada agama dan ekonomi. Selain keluarga, faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu adalah agama yang dianutnya. Dalam kenyataan pendidikan anak dalam keluarga antara lain mengajarkan tentang otoritas, yaitu otoritas orang tua. Otoritas ini merupakan perpaduan antara otoritas politik dan agama. Sementara organisasi keagamaan di luar rumah pada kenyataannya juga mensosialisasikan ajaran yang mengandung pendidikan politik. Lalu faktor yang ketiga ada stratifikasi serta sistem nilai dan kepercayaan. Perbedaan kelas sosial dalam suatu masyarakat akan berpengaruh pada perubahan keyakinan dan pola perilaku individu di berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik. Perbedaan kelas akan tercermin pada praktik sosialisasi, aktivitas budaya, dan pengalaman sosialnya. Tingkat partisipasi individu dalam voting dilukiskan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, ras, jenis kelamin, situasi, dan status individu tersebut. Materi selanjutnya yang kita bahas di sini yaitu dampak sosiologi politik. Ada beberapa dampak sosiologisasi politik. Yang pertama, sosiologi politik membawa dampak pada lahirnya dimensi-dimensi baru dalam konsep pembangunan. Menurut Max Weber sendiri, terdapat 5 dimensi yang perlu diungkapkan antara lain. Pertama ada posisi negara miskin dalam hubungan sosial dan ekonominya dengan negara-negara lain. Kemudian ciri khas atau karakter dari suatu masyarakat yang mempengaruhi pembangunan. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara proses budaya dan ekonomi yang mempengaruhi pembangunan. Yang keempat ada aspek sejarah dalam proses pembangunan atau perubahan sosial yang terjadi. Yang kelima, ada penerapan berbagai teori perubahan sosial yang mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional pada negara yang berkembang. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai konsepsi sosiologi politik.
Mungkin di sini disajikan beberapa konsepsi sosiologi politik. Yang pertama ada sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultur, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik, maka sosialisasi politik merupakan mata rantai yang paling penting antara sistem-sistem sosialisasi dengan sistem-sistem politik. Kemudian yang kedua, ada partai politik. Partai politik sendiri adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkat di dalam sistem politik. Aktivitas politik bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya sendiri. Karena partisipasi politik berbeda-beda dalam masyarakat, maka penting untuk kita mempelajari konsep-konsep mengenai apati politik dan aliansi serta peran mereka dalam keterlibatan mereka dan keterlibatan yang terbatas. Selanjutnya nih, kita akan membahas mengenai ruang lingkup sosiologi. Mungkin nanti akan ada 7 ruang lingkup sosiologi politik yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada struktur masyarakat. Secara harfiah, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur masyarakat adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Ciri-ciri struktur masyarakat yang pertama muncul pada kelompok masyarakat, yang kedua berkaitan erat dengan kebudayaan, dan yang ketiga dapat berubah dan berkembang. Fungsi dari struktur masyarakat itu ada fungsi identitas, kemudian fungsi kontrol, dan fungsi pembelajaran. Lalu yang kedua ada sistem sosial. Sebuah sistem pada dasarnya mencirikan karakteristik sifat, tata nilai, ukuran, kualitas, dan kedudukan relasional sesuatu. Kemudian sistem sosial berarti sifat, tata nilai, ukuran, kualitas, dan kedudukan relasional dalam suatu struktur sosial atau masyarakat. Memahami sistem sosial ialah proses belajar mengenali, menganalisis, dan mempertimbangkan eksistensi dan perilaku organisasi dan institusi sosial kemasyarakatan dalam berbagai ranah kehidupan manusia. Yang ketiga ada stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata strata atau tingkatan. Strata sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Ukuran yang dipakai biasanya adalah kekayaan, pendidikan, keturunan, ataupun kekuasaan. Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dibagi menjadi 2, yaitu stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Kemudian yang keempat ada negara. Pengertian negara berdasarkan pendapat para ahli, yaitu yang pertama ada Roger F. Soltau. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengadilikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Kemudian menurut George Jelinek, negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Lalu menurut Profesor R. Djoko Sutono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Fungsi dari negara sendiri ada 4, yaitu mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, melaksanakan ketertiban, lalu pertahanan dan keamanan, dan menegakkan keadilan. Yang kelima ada
Kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan secara umum dapat dikatakan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Unsur kekuasaan itu yang pertama ada rasa takut, kemudian rasa cinta, lalu kepercayaan, dan pemujaan. Kekuasaan tanpa wewenang tidak akan berjalan karena pada dasarnya wewenang adalah hak seseorang atau kelompok untuk dapat berkuasa setelah mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat yang akan dikuasai. Lalu fungsi dari wewenang itu sendiri yang pertama ada menetapkan kebijaksanaan, lalu menentukan keputusan mengenai personal penting, kemudian untuk menyelesaikan tantangan juga. Lalu yang keenam ada pengambilan keputusan. Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Jenis pengambilan keputusan itu ada keputusan auto-generated atau keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan atau mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusannya. Kemudian yang kedua ada keputusan induced. Keputusan induced diambil berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relatif kecil. Cuma proses pengambilan keputusan tersebut itu lambat. Selanjutnya yang terakhir ada kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Kemudian jenis kebijakan publik itu yang pertama ada kebijakan umum, yang kedua kebijakan pelaksanaan, yang ketiga ada kebijakan teknis. Kebijakan umum sendiri adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kemudian kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan sesuatu undang-undang. Kemudian yang ketiga ada kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Dari semua pembahasan yang setelah disajikan, ada satu hal yang paling penting dari materi yang ingin saya sampaikan, yaitu mengapa sih kita harus belajar sosiologi politik? Alasannya adalah sosiologi politik tuh kayak ngeliat cara politik mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma soal pemilu atau pemerintahan saja, tapi juga bagaimana politik bisa berpengaruh ke segala aspek kehidupan kita. Misalnya, lihat aja nih gimana isu-isu politik sekarang, kayak kebijakan pajak atau isu lingkungan, berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kalau ada kebijakan baru tentang pajak, bisa berpengaruh ke harga barang-barang yang kita belikan, atau lihat aja juga gimana pendapatan politik di media sosial bisa mempengaruhi opini kita tentang suatu hal. Atau gimana isu-isu lingkungan bisa jadi topik pembicaraan politik. Kebijakan tentang perlindungan lingkungan yang diambil oleh pemerintah bisa ngaruh banget nih ke kualitas udara yang kita hirup dan keberlanjutan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, sosiologi politik itu kayak ngajak kita buat ngerasain gimana politik bukan cuma di gedung DPR saja, tapi juga di rumah, di tempat kerja, atau bahkan di jalanan. Nah, itu tadi sedikit pembahasan singkat mengenai sosiologi politik. Gimana nih teman-teman, udah dengar semuanya nggak? Semoga kalau yang udah nonton bisa menambah wawasan kita semua ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.